Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu kehilangan. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau belajar firman Roh Kudus, berikan bagi kami hikmat akal budi supaya kami dapat mengerti firman yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kehilangan. Nah, kita buka di dalam Rut 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kita akan melihat ayat per ayat di sana. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita membaca kitab Rut 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-22, maka ada satu hal penting yang perlu kita pelajari di sana, yaitu belajar memahami makna kehilangan di sana. Nah, kekasih Tuhan, yang harus kita pahami bahwa kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidup kita itu menolong kita untuk belajar tentang makna hidup yang sesungguhnya. Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat-ayat di atas yang akan kita lihat bersama-sama, Naomi mengalami kehilangan-kehilangan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Nah, itu yang akan kita lihat bersama-sama. Nah, kekasih Tuhan, apa yang dialami oleh Naomi? Kehilangan-kehilangan apa yang dialami oleh Naomi? Kita lihat yang pertama, yaitu kehilangan secara fisik yang terjadi. Kita lihat yang pertama, kehilangan secara fisik yang terjadi, yaitu Naomi suaminya meninggal. Di dalam Rut 1 ayat yang ketiga dikatakan begini, kemudian matilah Elimelek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Nah, penderitaan kehilangan pertama yang dialami oleh Naomi secara fisik, yaitu dia mengalami kehilangan suaminya. Suaminya meninggal. Di dalam ayat yang ketiga sangat jelas, itu kehilangan fisik, secara fisik yang pertama yang terjadi, yang dialami oleh Naomi. Nah, kita lihat yang kedua, kehilangan secara fisik yang terjadi, yang dialami oleh Naomi, yaitu kedua anaknya meninggal. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Nah, ini kehilangan secara fisik yang kedua yang terjadi di dalam kehidupan Naomi, yaitu kedua anaknya meninggal. Nah, kita lihat kehilangan yang ketiga secara fisik yang terjadi, yang dialami oleh Naomi, yaitu kehilangan kecantikannya. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-19, Rut 1 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Nah, garis bawahi kata Naomi kah itu? Kata tanya di sana. Nah, kekasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa Naomi kehilangan kecantikan. Mungkin waktu dia pergi, masih cantik, kulitnya masih mulus dan sebagainya. Ketika mereka pergi ke Moab pada saat itu, Naomi mengalami kehilangan kecantikan. Sampai orang-orang di Bethlehem sudah tidak lagi mengenal dia. Tetangganya, saudara-saudaranya tidak lagi mengenal dia. Karena wajahnya sudah berubah. Kecantikannya sudah hilang. Tidak seperti waktu dia mau pergi ke Moab dulunya. Hilang semuanya. Oleh sebab itu, orang-orang sebangsanya, perempuan-perempuan pada saat itu mengatakan, Naomi kah itu? Kehilangan kecantikan membuat orang tidak lagi mengenal Naomi pada saat itu. Nah, ini ketiga kehilangan yang dialami oleh Naomi secara fisik. Nah, kita akan lihat bersama-sama kehilangan yang kedua yang dialami oleh Naomi, yaitu kehilangan secara rohani. Kekasih Tuhan, ini yang sangat penting. Nah, kita akan melihat kehilangan secara rohani yang pertama, yaitu kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Rut 1 ayat yang ke-8 dikatakan, berkatalah Naomi kepada kedua mantunya itu, pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu
seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan Naomi mengalami kehilangan secara rohani, yaitu kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Nah, kita lihat juga di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alanya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah, kekasih Tuhan, kedua ayat di atas, Naomi menyuruh kedua mantunya yaitu Orpa dan Rut untuk pulang kembali ke negerinya yaitu Moab. Nah, kekasih Tuhan, yang pulang hanya Orpa pada saat itu yang pulang. Oleh sebab itu dia kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Orpa tidak bisa bersaksi tentang apa yang terjadi karena dia memilih untuk pulang pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, tapi kalau Rut, dia ngotot untuk mengikuti Naomi pada saat itu, maka Rut memiliki kesempatan untuk bersaksi. Dan kita semua sudah tahu, kehidupan Rut sangat diberkati Tuhan, kekasih Tuhan. Bahkan dia tercatat di dalam keturunan Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, Rut memiliki kesempatan untuk bersaksi. Sedangkan Orpa, dia kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Nah, kekasih Tuhan, seandainya Rut juga ikut pulang, maka kehilangan semua kesempatan untuk bersaksi. Kehilangan semuanya. Jadi kekasih Tuhan, Naomi mengalami satu kehilangan secara rohani, yaitu kesempatan untuk bersaksi. Kehilangan kesempatan untuk bersaksi. Nah, kita lihat yang kedua, kekasih Tuhan, kehilangan secara rohani yang terjadi dalam kehidupan Naomi pada saat itu, yaitu dia mengalami kehilangan sukacita. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-20, Rut 1 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Nah, kekasih Tuhan, Naomi mengalami kehilangan sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Ayat ini benar-benar menunjukkan, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Nah, kekasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa Naomi kehilangan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya. Nah, ini akibat kehilangan secara rohani yang terjadi di dalam kehidupan Naomi pada saat itu. Dia mengalami kehilangan sukacita, damai sejahtera yang ada dalam hidupnya, mengalami kehilangan semuanya. Saking begitunya kekasih Tuhan, Naomi menjadi marah, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak hal pahit kepadaku. Nah, kekasih Tuhan, kepahitan itu membuat kehilangan sukacita, damai sejahtera di dalam hati Naomi pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat yang berikutnya, kehilangan yang secara rohani yang ketiga yang terjadi, yang dialami oleh Naomi pada saat itu, yaitu dia mengalami kehilangan berkat-berkat rohani dan jasmani. Itu dialami oleh Naomi. Di dalam Rut 1 ayat yang ke-21 bagian A dikatakan, dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Naomi mengalami kehilangan berkat-berkat rohani dan jasmani. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas, dengan tangan yang penuh aku pergi. Ketika Elimelek, Naomi dan keluarganya pergi ke Moab pada saat itu, mereka bawa banyak harta pada saat itu. Tetapi ketika mereka di Moab, mereka mengalami kehilangan semuanya. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi pulang dengan tangan yang kosong, dengan air mata. Dia pulang ke Bethlehem pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, ini luar biasa, kehilangan berkat-berkat rohani dan jasmani yang dialami oleh Naomi pada saat itu. Nah, kita akan melihat berikutnya, kehilangan secara rohani berikutnya yang terjadi di dalam kehidupan Naomi pada saat itu, yaitu Naomi mengalami malapetaka.
Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-21 bagian B dikatakan begini. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Garis bawahi, mendatangkan malapetaka kepadaku. Nah, kekasih Tuhan, bagi Naomi semua kehilangan yang dia alami, kehilangan sukacita, damai sejahtera, suami, anak, dan sebagainya, semua kehilangan itu bagi Naomi itu adalah malapetaka. Bagi Naomi itu kehilangan itu malapetaka, kekasih Tuhan. Oleh sebab itu dia pulang dengan air mata. Jangan memanggil aku lagi Naomi, panggil aku Mara. Nah, kekasih Tuhan, bagi Naomi semua kehilangan yang dialaminya adalah malapetaka. Nah, kekasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan kehilangan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kehilangan demi kehilangan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Ingat baik-baik, kekasih Tuhan, yang harus kita lakukan yaitu kita harus menyerahkan kehilangan yang kita alami itu kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kehilangan itu kepada Tuhan, kekasih Tuhan. Jangan menyerahkan kepada siapapun. Kita harus menyerahkan kehilangan yang kita alami dalam hidup kita kepada Tuhan. Nah, kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan? Kenapa? Nah, kekasih Tuhan, ingat baik-baik. Kenapa kita harus menyerahkan kepada Tuhan segala kehilangan yang kita alami dalam hidup kita? Yang pertama, alasannya, kekasih Tuhan, karena segala yang hilang dari kita dan segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, jangan lupa kita hanya pemakai, bukan pemilik. Nah, kekasih Tuhan, kehilangan-kehilangan yang kita alami dan apa yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan semuanya. Semuanya milik Tuhan. Kita hanya sebagai pemakai, bukan pemilik. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, ketika kita mengalami kehilangan demi kehilangan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan yaitu kita harus serahkan kehilangan-kehilangan itu kepada Tuhan, karena Tuhan pemiliknya. Kita hanya pemakai. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita harus menyerahkan kehilangan-kehilangan itu kepada Tuhan? Karena kehilangan yang kita alami, semuanya apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Kita hanya pemakai, bukan pemilik. Nah, yang kedua, kenapa kita harus serahkan kehilangan-kehilangan itu kepada Tuhan? Karena pada akhirnya, kekasih Tuhan, kehancuran dan kehilangan itu akan membawa sukacita. Nah, kekasih Tuhan, ingat, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Nah, kekasih Tuhan, seandainya Naomi tidak mengalami kehilangan, mungkin kehilangan dia tidak akan kembali ke Bethlehem. Seandainya Naomi tidak mengalami kehilangan suaminya, anaknya, sukacita, damai sejahtera, hartanya habis, saya percaya dia tidak akan kembali ke Bethlehem. Dia tidak akan kembali kepada Tuhan pada saat itu. Tetapi Tuhan izinkan semua kehilangan-kehilangan itu terjadi dalam hidupnya, sehingga membuat dia kembali kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ingat, di balik semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kehilangan-kehilangan yang kita alami dalam hidup kita, ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan ingin supaya kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita ini sudah terlalu jauh dari Tuhan, kadang Tuhan izinkan itu terjadi agar supaya kita kembali lagi kepada Tuhan. Jadi kekasih Tuhan, ingat baik-baik, kita harus serahkan segala kehilangan-kehilangan kepada Tuhan, karena itu semua akan membawa sukacita bagi kehidupan kita. Pada akhirnya Naomi mengalami sukacita ketika dia kembali ke Bethlehem pada saat itu. Nah, kekasih Tuhan, saya percaya seandainya Naomi tidak mengalami kehilangan, maka dia tidak akan kembali ke Bethlehem. Dia tidak akan kembali kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, begitupun juga dalam kehidupan kita. Seandainya mungkin kehilangan-kehilangan tidak terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita ini sudah tidak lagi kembali kepada Tuhan.
Tapi kadang Tuhan izinkan kehilangan-kehilangan itu terjadi dalam hidup kita, agar supaya kita ini kembali kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, kekasih Tuhan, kenapa kita serahkan kehilangan-kehilangan kita kepada Tuhan? Karena itu artinya kita percaya dan kembali pada kedaulatan Allah sebagai keputusan yang terbaik. Nah, kekasih Tuhan, kita lihat di dalam Rut 1 ayat yang ke-22 dikatakan begini, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah, kekasih Tuhan, pada akhirnya Naomi harus kembali ke Bethlehem, tempat asalnya, dan ini keputusan yang terbaik. Seandainya Naomi tidak kembali ke Bethlehem, maka hidupnya akan hancur berantakan di Moab pada saat itu. Keputusan yang diambil oleh Naomi ini sangat tepat, keputusan yang terbaik. Dia mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem. Dia kembali ke Tuhan, dia kembali ke Bethlehem, di mana tempat asalnya, dan itu keputusan yang terbaik. Nah, kekasih Tuhan, pada akhirnya juga kekasih Tuhan, kita harus kembali kepada kedaulatan Allah sebagai keputusan yang terakhir dan tepat dalam setiap kehilangan-kehilangan yang terjadi dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kalau kita tidak kembali kepada Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan dipulihkan Tuhan. Kita akan mengalami banyak-banyak masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami banyak kehilangan demi kehilangan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kembali kepada Tuhan, maka itu adalah keputusan yang tepat dan benar. Dan kekasih Tuhan, Naomi melakukan itu sehingga Tuhan pulihkan hidupnya. Nah, kekasih Tuhan, makna kehilangan adalah, kekasih Tuhan, kita lihat. Jadi dari semua renungan, semua apa yang kita sudah dengar, makna kehilangan adalah kehilangan itu, kekasih Tuhan, bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi bisa jadi awal dari sebuah kehidupan yang lebih baik. Dan itu dialami oleh Naomi. Nah, kekasih Tuhan, kehilangan itu artinya apa yang kita miliki itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Jadi perlu kita pahami, kekasih Tuhan, makna kehilangan yang sesungguhnya yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kehilangan bukan akhir dari sebuah kehidupan, tetapi bisa jadi itu awal dari sebuah kehidupan yang lebih baik. Naomi mengalami itu ketika dia mengalami kehilangan yang luar biasa, kehilangan secara jasmani, kehilangan secara rohani, dan dia mengambil keputusan untuk kembali ke Bethlehem pada saat itu, dan itu awal dari kehidupan yang lebih baik yang terjadi dalam hidupnya. Ternyata di balik kehilangan itu merupakan awal dari kehidupan yang lebih baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kehilangan itu artinya apa yang kita miliki kembali kepada pemilik, yaitu Allah. Apapun apa yang kita mengalami kehilangan maupun apa yang kita miliki dalam hidup kita, itu semuanya milik Tuhan. Jadi kalau ada kehilangan yang terjadi dalam hidup kita, itu artinya bahwa apa yang kita miliki itu kembali kepada pemiliknya, kekasih Tuhan. Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang kita miliki dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kalau ada kehilangan terjadi dalam hidup kita, itu artinya bahwa apa yang kita miliki itu, yang mengalami kehilangan itu, dia kembali kepada pemiliknya. Itu adalah makna kehilangan yang sesungguhnya. Nah, juga kekasih Tuhan, kehilangan itu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kata Ayub di dalam kitab Ayub, kehilangan itu Tuhan yang memberi. Segala sesuatu Tuhan beri untuk kita, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kitab Ayub sendiri mengatakan demikian. Jadi kekasih Tuhan, mari menyerahkan kehilangan kita kepada Tuhan adalah sebagai jalan keluar yang terbaik untuk memantapkan kehidupan kita. Ingat baik-baik, kekasih Tuhan, menyerahkan kehilangan kita kepada Tuhan adalah sebagai jalan keluar yang terbaik untuk memantapkan kehidupan kita ke depan.
Kekasih Tuhan, apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kehilangan-kehilangan yang kita alami dalam kehidupan kita, percayalah kekasih Tuhan, di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Satu hal yang diinginkan Tuhan, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan segala kehilangan itu kepada Tuhan. Karena segala kehilangan yang kita alami dalam hidup kita dan apapun yang kita miliki dalam hidup kita adalah milik Tuhan. Kita hanya pemakai, pemiliknya adalah Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa dengan kehilangan-kehilangan yang kita alami dalam hidup kita. Percayalah, kehilangan yang kita alami dalam hidup kita itu kembali kepada Tuhan. Dan kalau sudah kembali kepada Tuhan dan kita berbalik mencari Tuhan, kita berbalik kepada Tuhan, kita serahkan segalanya kepada Tuhan, maka kita akan melihat pemulihan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.